Midfielder Jenius, part 6. Babak pertama Korea versus Jerman dengan skor sementara 0-0. Saat itu di bangku cadangan, Yujun berpikir kalau ini sangat konyol. Setelah peluang pertama, beberapa kali zona emas bermunculan. Tapi setiap kali Yujun akan mengoper, itu terblokir atau dia mengumpan dengan tidak benar. Meski Yujun tahu statiknya masih kurang, tapi dia tidak menyangka perbedaannya akan sebesar itu. Dan babak kedua pun kembali dimulai. Yujun membawa bolanya dan hendak mengoper ke arah golden zone, tapi lagi-lagi lawan mentekelnya. Yujun lalu bertekad untuk dia bergerak lebih cepat. Tapi meski sudah bertekad, setiap kali akan mengumpan semuanya berhasil dihalangi atau digagalkan. Saat itu Yujun benar-benar hampir putus asa. Apa ini masuk akal untuk mereka tidak berhasil melakukan satu pun serangan? Saat lagi-lagi bola yang Yujun bawa berhasil dicuri oleh Luigi. Meski Yujun memperingatkan rekan-rekannya, tapi Luigi berhasil melewati mereka tanpa kesulitan. Luigi berhasil membawa bola itu sampai ke zona berbahaya. Untungnya saat itu di sana ada Minsang dan Sewon yang menghadang pergerakan Luigi. Minsang berpikir kalau pertahanan mereka cukup solid, jadi kemungkinan besar Luigi pasti akan mengumpan. Tapi tanpa diduga, Luigi malah bergerak maju, membuat Minsang bergerak dan membuka pertahanan mereka. Yang Luigi manfaatkan untuk mengumpan pada Max Cooler yang langsung melakukan tembakan pada gawang tim Korea. Tapi untungnya saat itu Cha Seung-min berhasil menahan tendangan Max. Permainan kembali berlanjut dengan tendangan bebas untuk tim Jerman. Yujun yang melihat pergerakan mereka mau tidak mau merasa kagum. Bahkan tanpa golden zone mereka bisa melakukan umpan seperti itu. Mulai dari menggiring bola, bertahan dan mengumpan, mereka ada di level yang sepenuhnya berbeda. Sementara itu dari tribun VIP, Mark masih memperhatikan saat tiba-tiba Dim Rips, kepala pemandu bakat Seli FC yang sudah mabuk bertanya apa Jerman mencetak gol. Dia lalu melanjutkan kalau antara Jerman versus Korea hasilnya sudah sangat jelas. Jadi kenapa Mark memperhatikan sampai segitunya dan mengajaknya untuk melihat kondisi calon pemain saja. Tapi saat itu Mark bilang, apa Dim tahu kenapa Liga U17 yang tidak menghasilkan keuntungan maupun popularitas masih saja diadakan? Itu karena terkadang orang seperti itu akan muncul, sambil mengarahkannya pada Song Yujun. Tapi Dim bilang kalau Song Yujun pemain nomor 17 itu dalam laporannya tidak ada hal yang menonjol. Jadi kenapa Mark memperhatikan pemain seperti itu? Saat itu di lapangan, Yujun menggunakan kemampuan analisisnya dan berhasil merebut bola. Dim menilai kalau pertahanannya mungkin berkisar di B+. Yujun kembali berhasil menghindari tackle-an double lawan. Dim yang melihat gerakan canggung Yujun bilang kalau sepertinya penguasaan bolanya juga lumayan. Untuk umpan pendek di bawah tekanan sekitar B+, sedangkan umpan panjang dia belum benar-benar siap untuk tim utama. Untuk stamina, dinilai kalau Yujun punya stamina yang bagus, cukup layak untuk masuk ke tim 2, tapi hanya begitu saja. Jadi sepertinya kemampuan Mark dalam menilai talenta orang mulai menurun. Tapi saat itu Mark bilang kalau sekarang sudah saatnya, yang membuat Dim penasaran akan apa maksudnya. Saat itu di lapangan tidak banyak waktu yang tersisa sebelum pertandingan berakhir. Dan saat itu Yujun sudah memasuki kotak penalti lawan. Dinding pertahanan Jerman di depan gawang mereka benar-benar bukan main. Mereka hanya menyisakan sedikit pemain yang bergerak dan semua orang menempel di area gawang. Sementara reporter bilang kalau saat ini kemenangan Korea bergantung pada kaki Song Yujun. Tanpa mendengarnya pun Yujun sudah tahu hal itu. Masalahnya adalah bagaimana cara Yujun mengoper bola ini melewati pertahanan tim Jerman. Jaraknya terlalu jauh dan kalau Yujun mengumpan lambung, pemain Jerman yang lebih tinggi pasti akan mengambilnya. Dia juga tidak bisa menembus dengan kemampuan dribblenya saat ini. Dim dari atas berkomentar kalau sudutnya jelas-jelas tidak ada. Jadi apa yang sebenarnya Yujun tunggu? Harusnya dia segera mencari jalan yang baru. Kalau dilihat dari pengambilan keputusan cepat, palingan Song Yujun hanya bisa menjadi pemain cadangan ketiga. Tapi di lapangan yang Yujun lakukan justru menendang bola itu dengan kaki bagian dalamnya. Saat itu bola melengkung memasuki zona emas yang sudah Heung-min tunggu-tunggu. Tepat setelah bola benar-benar memasuki zona, Heung-min menendangnya dengan sangat kuat.
Spiegel yang mencoba menghentikannya dengan sekuat tenaga pun tidak bisa melakukan apapun begitu bola sudah bersarang di dalam gawang yang dia jaga. Begitu peluit ditiup dan gol disahkan, barulah para pemain Korea bersorak dengan gembira. Sementara itu di atas tribun VIP, Dim bilang padahal dari atas dia tidak bisa melihat celahnya. Bagaimana mungkin Song Yujun bisa melihat itu di tengah-tengah pertandingan? Untuk kemampuannya yang lain itu di bawah rata-rata, tapi kemampuannya mencetak gol itu secara A+ atau mungkin lebih. Dalam bus di perjalanan pulang, pelatih Lee memberi mereka selamat karena sudah berhasil menang melawan Jerman. Tapi suasana para pemain justru sangat suram. Tidak ada yang bergembira ataupun merayakan kemenangan mereka. Yujun tahu kalau mereka semua pasti merasa sedih karena mereka bisa merasakan perbedaan level selama pertandingan hari ini. Tim memang menang secara kelompok, tapi untuk skill individu mereka tertinggal jauh. Tapi mau bagaimana lagi, separuh dari tim Jerman adalah calon bintang terkenal di seluruh dunia. Kalau menargetkan level yang lebih tinggi, pada dasarnya semua orang adalah rival. Jadi kalau tertinggal di sana, maka semuanya selesai. Dan meski menyebalkan, Yujun tetap mengakuinya dan akan meningkatkan kemampuannya juga. Yujun hanya akan melakukan apa yang dia bisa, dan untuk melakukan itu hanya ada satu cara. Malam itu di tempat peristirahatan tim Korea, terlihat Jungwoo yang sedang minum saat tiba-tiba Yujun menghampirinya. Saat ditanya ada apa, Yujun bilang kalau dia ada urusan dengan Jungwoo. Lebih tepatnya, Yujun ingin Jungwoo mengajarinya dribble. Keesokan harinya, Yujun mengikuti Jungwoo untuk berlatih. Sebelumnya, Yujun tidak pernah memperhatikan karena Jungwoo anak yang pendiam. Tapi kemampuan dribble yang Junwoo tunjukkan saat melawan Jerman itu benar-benar tidak normal. Jadi kalau Yujun bisa menguasainya. Saat tiba-tiba Yujun bertanya kenapa mereka malah mengarah ke pasar dan bukan tempat latihan. Jungwoo bilang kalau di sanalah tempat kemampuan dribblingnya berkembang. Dulu saat Jungwoo masih kecil, dia tidak pernah diajak main bersama karena kemampuannya yang kurang. Apalagi Jungwoo juga harus membantu ibunya berjualan di pasar. Saat sedang membantu ibunya untuk membeli bahan-bahan, Jungwoo secara tidak sengaja melihat orang yang membuang bola sepak yang sudah usang. Meski Jungwoo bilang tidak ingin melakukannya, tapi hasratnya untuk bermain bola terlalu kuat. Jadi Jungwoo mengambil bola itu dan memutuskan untuk berlatih dribbling di pasar sambil membantu ibunya. Dengan begitu dia bisa meningkatkan kemampuannya dan bermain dengan teman-temannya nanti. Awalnya butuh 5 menit hanya untuk mencapai toko yang ada di depannya. Tapi setelah bertahun-tahun berlatih, Jungwoo akhirnya bisa menyeberangi seluruh pasar hanya dalam 5 menit. Jungwoo lalu menyuruh Yujun untuk mencobanya. Misinya adalah untuk tidak menabrak siapapun dari ujung ke ujung. Yujun lalu mulai menggiring bolanya. Tapi karena orang-orang bergerak dengan lambat, Yujun mengira bisa dengan mudah menghindari mereka. Saat tiba-tiba muncul beberapa anak yang sedang main kejar-kejaran dan akhirnya menabrak Yujun. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba sebuah tongkat kayu hampir menghantam wajahnya. Meski untungnya bisa Yujun hindari dengan cepat. Mendapatkan berbagai serangan yang tidak terduga ini, Yujun jadi teringat tackle-an dengan tempo yang tidak bisa dia prediksi sebelumnya. Yujun jadi yakin kalau ini latihan khusus yang sempurna untuknya. Dan dengan itu, Yujun mulai berlatih dengan serius. Malam harinya di tempat istirahat, Yujun terlihat benar-benar kelelahan. Pagi-pagi dia berlatih dribbling, siangnya berlatih individu dan latihan menendang di sore hari. Saat tiba-tiba ponsel Yujun berbunyi yang merupakan panggilan dari agen Kim Ji-ho. Kim Ji-ho mengatakan kalau dia baru saja mendapatkan panggilan. Yujun yang mendengarnya berpikir padahal dia baru menyelesaikan satu pertandingan tapi sudah ada panggilan. Jadi kemungkinan yang menghubunginya itu klub level B atau C. Saat ditanya klub apa, Ji-ho mengatakan itu sebuah klub dari Inggris yang langsung membuat Yujun terperanjat. Yujun kembali memastikan apakah itu Liga 3 atau 2. Tapi untuk kedua kalinya Ji-ho menjawab bukan dan mengatakan itu adalah klub Premier League di divisi utama. Ketika Ji-ho menyebutkan klubnya, Yujun yang terlalu kaget sampai-sampai menjatuhkan ponselnya. Dia tidak percaya kalau Liverpool FC yang mencoba menghubunginya. Saat Yujun bertanya tentang ketentuan kontraknya, Ji-ho menjelaskan kalau itu belum terjadi.
Lebih tepatnya, apa yang Liverpool lakukan saat ini hanya seperti menunjukkan ketertarikannya pada Yujun dan belum memberikan kepastian apapun. Tidak jarang juga ketertarikan seperti ini hanya berakhir di sana dan tidak ada kelanjutan. Mendengar itu, Yujun kembali berbaring, padahal dia sudah bersemangat. Yujun bilang kalau dia akan berusaha lebih keras lagi. Tapi Jiho berkata untuk Yujun jangan terlalu memaksakan dirinya dan cukup lakukan seperti yang sudah dia lakukan sejauh ini. Tapi begitu membayangkan talenta-talenta yang sudah Yujun lawan sebelumnya, Yujun tidak bisa hanya diam saja dan kembali berlatih. Keesokan harinya, U17 Cup Grup C, pertandingan antara Korea versus Senegal. Tim Korea sudah berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan tim Jerman. Dan sekarang saatnya bagi mereka menjaga momentum itu. Untuk lawan kali ini adalah Senegal yang terkenal dengan fisik mereka yang kuat dan cepat. Dengan formasi 3 penyerang, penonton mengharapkan pertandingan yang agresif. Korea dengan semangat juang yang tidak tergoyahkan dan Senegal simbol dari kekuatan dan kecepatan. Pertandingan dimulai dengan kick off dari tim Senegal. Sementara itu di tribun VIP terlihat tim Denmark yang mengawasi. Hanya saja kali ini bukan hanya mereka berdua yang ada di sana, tapi banyak juga pengamat yang lain. Dim bertanya apa menurut Mark kali ini Song Yujun juga akan melakukan keajaiban. Tapi saat itu Mark tidak menanggapi. Dia hanya berpikir apakah kemenangan atas Jerman oleh Korea ini hanya keberuntungan atau benar-benar kemampuan. Sementara itu di lapangan, umpan yang diarahkan pada Yujun berhasil dipotong oleh Papis dari tim Senegal. Papis berpikir kalau seperti yang diduga, begitu umpan terputus, tim Korea tidak lagi terlalu mengancam. Yujun yang melihatnya langsung teringat kalau apa yang tim Senegal lakukan saat ini sama dengan apa yang Yujun lakukan pada Satoren di pertandingan melawan Jepang. Tapi sepertinya mereka salah memilih sasaran. Saat itu Yujun kembali berlari ke arah bola. Papis yang melihatnya mengira kalau Yujun sudah putus asa dan berencana untuk terus menempelinya sebanyak yang diperlukan. Saat itu pertandingan sudah melewati pertengahan babak kedua, tapi skor masih 0-0 dengan aksi non-stop di lapangan. Pada saat itu di lapangan Papis sudah sangat kelelahan karena terus mengikuti Song Yujun. Sedangkan Yujun masih terus berlari dengan tenang. Begitu menyadari lawan yang sudah kehabisan stamina, barulah Yujun menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Para pengamat di tribun VIP yang melihat itu merasa agak kecewa. Mereka bahkan meninggalkan pertandingan lain hanya untuk melihat pertandingan ini. Tapi ternyata nomor 17 hanya pemain box to box. Saat tiba-tiba di lapangan, Song Yujun pemain nomor 17 Korea berhasil menembus pertahanan lawan. Begitu mendapatkan umpan dari Moon Jung-won, Yujun langsung melihat kemunculan zona emas dan menendangnya. Sementara di sana Lee Jong-sok sudah menanti kedatangan bola itu dan menendangnya tepat ke dalam gawang lawan. Semua pengamat yang menyaksikan itu langsung tercengang. Seorang pemain box to box yang juga bisa membuat umpan-umpan mematikan. Mereka harus segera menghubungi klubnya untuk itu. Dim juga mengomentari kalau itu umpan yang cukup gila. Dia jadi ingin menyimpan pemain itu untuk dirinya sendiri. Sementara Mark berpikir kalau akhirnya Yujun berhasil membuktikan kalau kemenangan Korea bukanlah sebuah keberuntungan semata. Yujun sudah menunjukkan kemampuannya. Sekarang yang tersisa adalah siapa yang akan mengontraknya lebih dulu. Begitu peluit dibunyikan, para pemain tim Korea yang ada di lapangan langsung bersorak. Mereka tidak menyangka bisa mengalahkan Jerman dan sekarang Senegal juga. Saat ini Korea sudah berhasil mengalahkan 2 tim, yang artinya mereka terkonfirmasi masuk ke babak 16 besar. Sementara itu di Seoul di kantor Kim Ji-ho, pesan-pesan masuk mulai bermunculan memenuhi laptopnya. Beberapa waktu kemudian terlihat pelatih Lee di sebuah kafe sedang menonton ulang pertandingan Song Yujun. Dia mengakui kalau dalam babak kualifikasi kali ini Song Yujun lah yang menyelesaikan masalahnya. Meski pelatih tahu Yujun itu istimewa, tapi dia tidak menyangka kalau Yujun akan sehebat itu. Saat tiba-tiba seseorang menghampirinya yang ternyata adalah Mark Nicole. Di sisi lain tempat itu terlihat Yujun yang masih berlatih dribbling di pasar. Saat lagi-lagi dia tertabrak oleh seseorang dan kehilangan kendali bola yang membuat Yujun benar-benar frustasi. Masalah terbesar Yujun saat ini adalah saat dia melihat zona emas, dia bisa kehilangan timing karena harus menghindari tackle.
Jadi Yujun perlu tetap berada di tengah dan hanya sedikit menghindari tackle lawan agar dia bisa langsung menendang bola tepat pada zona emas. Tapi semua itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat tiba-tiba seseorang memanggil Yujun dari belakang yang ternyata adalah pelatih Lee. Yujun menjelaskan semua latihan yang harus dia lakukan. Bahkan saat malam dia juga tetap berlatih dengan Son Heung-min. Yujun lalu bertanya kenapa pelatihnya ada di pasar. Tapi pelatih malah mengungkit soal dirinya yang pernah menanyakan soal masa depan Song Yujun. Pelatih lalu menceritakan soal kedatangan orang dari Liverpool yang datang menemui pelatih Lee untuk mengetahui soal Yujun. Tapi sejujurnya pelatih Lee tidak ingin Yujun pergi ke Liverpool. Mendengarnya Yujun tahu kenapa pelatihnya berkata seperti itu. Steven Gerrard, bintang Liverpool saat ini, seorang pemain legendaris dengan kemampuan full heksagonal. Posisinya sama dengan Yujun dan usianya juga masih cukup muda untuk tetap bermain di Liverpool setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Dengan kata lain, kalau Yujun pergi ke sana, dia tidak akan bisa bermain sebagai starter. Meski Liverpool adalah kesempatan besar, tapi mempertimbangkan kemampuan Yujun dan situasinya, pelatih tidak yakin kalau ini akan jadi pilihan terbaik untuk Yujun. Selain butuh waktu lama untuk menjadi starter reguler, kemungkinan Yujun juga harus mengganti posisinya. Pelatih lalu menanyakan apa mungkin Yujun punya tim lain yang dia pertimbangkan. Sejujurnya Yujun punya standar untuk jenis tim yang dia inginkan, seperti Manchester City. Tim itu saat ini masih diremehkan, tapi akan berkembang pesat dalam waktu dekat. Dan pada akhirnya pemain top akan bergabung dengan tim itu. Dengan begitu Yujun punya lebih banyak hal untuk dipelajari. Tapi tentu saja Yujun tidak bisa mengatakan hal itu pada pelatih Lee. Saat itu pelatih Lee kembali bilang kalau selain Liverpool ada juga tim Liga Prancis yang menghubunginya. Tim itu adalah tim Paris Saint-Germain. Mendengar itu Yujun cukup kaget. Meski saat ini mereka lemah, tapi dalam beberapa tahun ke depan, investasi besar akan membuat mereka menjadi kekuatan raksasa. Para superstar seperti Zlatan juga bergabung ke sana. Saat itu, Yujun langsung izin untuk pulang ke asrama lebih dulu. Sementara pelatih Lee yang melihatnya berpikir apa Yujun menyukai hal itu. Di perjalanannya, Yujun berpikir meski Saint-Germain akan jadi klub yang besar, tapi kebangkitan mereka 1-2 tahun lebih lambat dari Man City. Dan di saat seperti ini, waktu adalah hal yang berharga bagi Yujun. Tapi meski begitu, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Dan segera menghubungi Jiho yang saat itu sedang makan siang. Tanpa basa-basi, Yujun langsung bertanya apa Paris Saint-Germain menghubungi agen Kim, yang Jiho benarkan. Tadinya dia berencana memberitahu hal itu besok dengan data yang lain. Yujun lalu bertanya, apa mereka sudah mengirimkan tawaran resmi, yang ternyata juga belum. Tapi sejauh ini ketertarikan mereka lebih besar daripada Liverpool. Mereka juga bilang akan menghubungi dalam waktu dekat. Mendengar itu, Yujun yakin akan ada kemungkinan kontraknya segera turun. Tapi Jiho bilang kalau biasanya pemain tidak menerima kontrak saat mendapat tawaran. Tapi Yujun mungkin bisa meminta kontrak sementara. Mendengar itu, Yujun mengatakan kalau ada satu klausal yang ingin dia cantumkan dalam kontrak sementaranya. Itu adalah klausal jaminan waktu bermain. Klausal jaminan waktu bermain. Bagi seorang talenta menjanjikan, tidak ada hal yang lebih bernilai dari klausal ini. Ini juga adalah cara terbaik bagi pemain yang belum dikenal dan minim pengalaman untuk membangun karir mereka. Tapi tidak sembarang orang bisa mendapatkan hal seperti ini. Bahkan bagi mereka, itu adalah hak istimewa yang sangat langka. Kalau Paris menjamin waktu bermain Yujun, dia juga bisa meminta hal yang sama dari Man City. Jadi sekarang yang bisa Yujun lakukan adalah menunggu keputusan. Sementara itu di stadion utama Paris Saint-Germain, terlihat seorang pria bermata biru yang membaca klausal dari Song Yujun soal jaminan waktu bermain yang dimintanya dan bilang kalau itu nekat. Tapi dia juga terlihat bersemangat dan berkata kalau dia baru saja menemukan seseorang yang benar-benar dia inginkan. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.